Kami berserah pada kekuatan-Mu, sebab kami percaya kepada kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami. Firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang akan sungguh-sungguh bekerja dan berkarya dalam setiap langkah kami. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena itu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, kalau Engkau Tuhan tidak beserta dengan kami, kalau Engkau tidak berbicara kepada kami ya Tuhan, maka kami tidak bisa mendengar apapun. Kami tidak tahu kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini kami percaya kepada firman-Mu. Dan kami mau buka hati dan telinga kami untuk kebenaran firman. Dan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, pimpin jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Ada sukacita, ada semangat, ada kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekalipun cuaca mungkin mendung, sekalipun mungkin sekarang ini apalagi yang di rumah ya, bagi yang di rumah mungkin enak sekali kalau kita bisa masuk lagi di selimut kita gitu ya, bisa tidur lagi nih. Apalagi yang sudah kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu pun masih kerja. Kadang-kadang hari Minggu pengen lebih banyak waktu untuk istirahat. Tapi saudara-saudara, saya bersyukur setiap kita diberikan satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan tidak semua orang diberikan kerinduan itu. Karena itu kita bersyukur sekali kita boleh punya iman, punya hati yang mau terus datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau membaca firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 56. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai yang ke-56. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara, hari Jumat yang lalu saya melayani di Komisi Wanita GKY Greenfield di Jakarta, saudara, melalui Zoom, saudara ya. Sekarang kita bisa melayani sekalipun mungkin jauh gitu ya. Dulu orang harus naik pesawat mungkin ya untuk menghadiri satu tempat. Tapi sekarang kita seolah-olah dibatasi, tapi sekarang justru menjadi tidak terbatas gitu ya. Kita bisa ada di mana saja, kita begitu mudah sekali untuk bertemu dengan orang lain walaupun secara fisik terbatas. Saudara, saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan di Komisi Wanita ini setelah hampir 1 tahun tidak berjumpa dengan mereka yang di Jakarta, saudara. Saya kangen ya, kangen dulu sering sama-sama pelayanan sama-sama, melayani mereka juga ya di Greenfield di Jakarta. Saudara, saya bersyukur ketika waktu itu, ketika kami sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan, saudara. Saudara, hati saya bergembira dan jiwa saya itu seperti melimpah dengan ucapan syukur. Dan jiwa saya memuliakan Tuhan ketika melihat
wajah-wajah dari ibu-ibu ini, saudara. Saya sudah kenal mereka cukup lama gitu, tapi walaupun demikian kadang saya masih lupa karena orangnya agak banyak ya di sana, jemaatnya, komisi wanitanya aja lebih dari 80, bisa 100 kalau datang gitu ya semuanya. Itu cuman komisi wanitanya saja. Nah, saudara, di situ saya tahu ada ibu-ibu, ada seorang ibu yang sudah menderita kanker udah sekian lama. Sudah bolak-balik pengobatan kanker, tapi sampai dengan sekarang masih terus berjuang. Saudara, di situ juga saya melihat ada ibu-ibu yang 2 orang ibu yang baru saja suaminya dipanggil Tuhan. Saudara, belum lama, saudara ya. Saudara-saudara, ada ibu-ibu yang juga sangat menderita di tengah-tengah pandemi ini. Karena saudara, ketika mereka memberikan kesaksian, ketika mereka kemudian menyanyikan pujian, dan bagi mereka juga ada pembacaan ayat Alkitab satu persatu. Saudara, saya nggak bisa lihat mukanya semua gitu ibu-ibunya ya saudara, karena kecil-kecil gitu di layar itu. Tapi saudara, waktu kami berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, saya boleh merasakan di dalam hati kami, di dalam hati saya, di dalam hati setiap ibu-ibu yang waktu itu hadir, ada suatu kegembiraan, ada satu sukacita, dan kami sama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian, dengan kesaksian, dengan doa kami, saudara. Kami sungguh-sungguh merasakan kegembiraan yang dari Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah kesulitan hidup yang mereka alami, tapi sungguh saudara, tidak tahu dari mana datangnya kegembiraan itu. Tidak tahu dari mana datangnya mulut yang memuliakan Tuhan. Justru di saat mereka berderai air mata, penderitaan dan kesedihan. Saudara-saudara, ini suatu hal yang tidak manusiawi mungkin saudara ya. Karena saudara seharusnya mungkin lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan keadaan. Suami saya baru dipanggil Tuhan, saya gak bisa datang beribadah, nyanyi aja susah gitu kan. Saudara, lebih mudah kita menyalahkan keadaan. Saya gak bisa ikut, saya gak bisa Zoom, pencet-pencet aja saya salah gitu kan. Saudara, saya tahu ibu-ibu gitu ya, banyak apalagi oma-oma mungkin ya, aduh susah sekali. Tapi waktu saya lihat di situ ada 80 orang yang usianya mungkin di atas 50 seperti itu ya, dan semuanya bahkan bisa nge-zoom. Ada yang dibantu sama anaknya gitu ya, ada yang dibantu sama orang lain seperti itu. Tapi kerinduan mereka itu yang membuat mereka, apapun caranya aku mau memuji Tuhan, apapun caranya aku mau datang memuliakan Tuhan. Seperti itu saudara, sepertinya tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka itu bergembira karena Tuhan, dan mereka rindu memuliakan Tuhan. Seolah-olah hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka mau bergembira dan memuliakan Tuhan. Lebih dari apapun. Sekalipun lebih mudah bagi mereka juga untuk menyalahkan situasi. Aduh, lagi COVID ya, lagi pandemi seperti sekarang ini. Toko juga sepi, anak baru di PHK, susah semuanya. Tapi saudara-saudara, itu tidak menghalangi mereka untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, apa sih rahasianya kegembiraan ini? Kenapa sih ada hati yang memuliakan Tuhan, ada hati yang bergembira di masa yang penuh dengan air mata? Saudara-saudara, wanita-wanita ini dan setiap kita orang percaya saudara, kenapa masih ada kegembiraan di hati kita? Kenapa masih ada pengharapan di dalam hati kita? Kenapa kita masih datang di tempat ini? Kenapa saudara masih menonton, mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dan saudara mengangkat tangan memuji Tuhan? Ada apa dengan orang percaya? Ada apa dengan orang Kristen? Kenapa kita terus memuji Tuhan? Kenapa kita terus memuliakan Allah? Kenapa tidak ada yang bisa mencuri sukacita di dalam hati kita? Saudara-saudara, ini dialami oleh Maria bukan? Dia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, Maria dia begitu bergembira dan memuliakan Allah hanya karena alasan satu saja. Karena Allah
Juru selamatku, katanya. Saudara-saudara, kapan kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kapan saudara, momen apa di mana saudara percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, Dia mengampuni dosamu, dan Dia menyucikan hatimu. Dia mengangkat engkau dari lubang maut itu, dari lubang kubur itu. Dia menghapuskan dosamu. Dia menyelamatkan engkau dari dosa. Saudara, ingatkah engkau akan waktu itu ketika Yesus datang kepada engkau? Saudara-saudara, ketika Maria didatangi oleh malaikat, malaikat berkata bahwa kasih karunia menyertai engkau. Saudara-saudara, setiap kita menerima itu, bukan hanya Maria. Saudara-saudara, kita semua itu dihampiri oleh kasih karunia Allah, bukan? Saudara-saudara, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seorang penulis buku mengatakan bahwa saudara, kita perlu memberitakan Injil ini, Injil keselamatan ini kepada siapa? Kepada orang lain? Bukan, saudara. Setiap hari seharusnya kita memberitakan Injil kepada diri kita. Setiap hari. Seharusnya setiap hari kita kasih tahu diri kita, kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, kenapa? Karena tanpa kita mengalami kasih Allah yang menyelamatkan kita tiap-tiap hari, maka kita akan mencari Injil-Injil yang lain di luar Kristus. Untuk apa? Untuk memenuhi kekosongan hati kita. Dan saudara tahu, tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hati kita selain kasih Kristus. Suami kita tidak bisa mengisi kekosongan hati kita. Istri kita tidak bisa mengisi kekosongan hati kita. Anak-anak kita tidak bisa mengisi kekosongan hati kita. Sudah, siapa yang bisa mengisi kekosongan hati ini? Hanya kasih Kristus. Dan itulah sebabnya kita perlu kasih tahu kepada diri kita setiap hari, tiap hari, bahwa Kristus mengasihi kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita penuh di dalam kasih Kristus. Dan kita tidak menuntut orang lain untuk sayang sama kita, untuk terima kita. Saudara, kadang-kala saya kalau udah mulai ngomel-ngomel di rumah ya, kadang kalau udah mulai cari perhatian sama suami, saudara. Kadang kalau udah mulai cari perhatian, kadang saya harus perlu evaluasi diri. Ya, kenapa? Karena mungkin saya sedang jauh dari Tuhan. Mungkin saya beberapa hari absen saat teduh, saudara. Kalau saya tuh mulai sama anak-anak juga makin banyak ketidakpuasan gitu ya. Kok dia nggak lakukan ini, mami udah suruh, kok nggak bisa lakukan itu. Saudara, kejengkelan, ketidaksabaran saya kadang-kadang membuat saya harus mengevaluasi diri. Apakah Tuhan sudah mengisi kebutuhan saya yang paling dalam akan kasih itu? Saudara-saudara, ketika kasih Kristus itu penuh di dalam saya, penuh di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbahagia dan memuliakan Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa membahagiakan orang lain. Saudara, kita tidak bisa selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Tetapi Tuhan menjadikan kita orang yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Saudara, kita tidak lagi menjadi orang yang selalu nuntut pengen ini, pengen itu. Kok saya nggak dibeginiin, kok saya nggak digituin, kok saya nggak diginiin. Seharusnya saya mendapatkan ini, saya berhak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Saudara-saudara, Dia tidak mempertahankan haknya, tetapi Dia memberi, tetapi Dia mengorbankan diri. Saudara, itu Tuhan kita. Saudara, Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Dan saudara, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan Maria juga berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sekarang, bukan besok, bukan dulu. Dulu saya berbahagia
Karena dulu itu saya belum punya pacar si Yusuf itu. Dulu saya berbahagia sebelum saya tahu di dalam kandungan saya ini kok ada anak yang saya nggak tahu kok saya bisa hamil. Saya belum bersuami. Dulu saya bahagia sebelum semua ini terjadi. Atau mungkin Maria mungkin bisa berkata, mungkin nanti saya akan bahagia. Kalau saya sudah tahu rencana Tuhan, saya tahu jodoh saya siapa, saya tahu anak saya akan jadi apa besar nanti, saya tahu jodoh anak saya dan masa depannya, saya mungkin nanti akan berbahagia. Sebagai orang tua, nanti kalau anak-anak saya sudah menikah, sudah punya pekerjaan, sudah berhasil, oh nanti saya akan berbahagia. Tidak demikian dengan Maria. Maria berkata, sekarang aku berbahagia. Justru di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah ketidakpastian masa depan, seorang muda yang namanya Maria, remaja saudara, wanita yang masih muda, dia berkata, sekarang aku berbahagia. Tidak juga cuma sekarang, tapi segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Maria, karena kita sudah punya Injil lengkap ya, kita tahu kisah hidup Maria seperti apa. Jauh dari apa yang disebut manusia bahagia. Sudah, kalau kita lihat kehidupan Maria, siapa yang mau jadi seperti Maria? Berbahagia loh, segala keturunan menyebut dia berbahagia. Tapi apakah itu yang kita sebut berbahagia sebagai manusia, saudara? Saudara, kita lihat dia hamil sebelum menikah. Tidak ada perempuan yang punya cita-cita hamil sebelum menikah. Saudara, bahkan dia nyaris diceraikan karena keadaannya. Saudara, kita juga tahu bahwa Maria, dia melahirkan anaknya yang pertama, saudara ya. Anaknya yang pertama lahir di kandang domba. Saudara, anak saya yang pertama itu, wah saya jaga benar-benar ya. Hamil pertama, ke dokter yang terbaik, ke rumah sakit yang sudah saya tanya-tanya direkomendasikan. Tapi Maria, dia melahirkan anak pertamanya di kandang yang hina, yang kotor, saudara-saudara. Tidak cukup sampai di situ. Punya anak, jebrot ya. Punya anak, dia hidup di dalam pelarian. Karena dia terancam dibunuh. Anaknya terancam dibunuh. Sehingga dia harus lari dari satu kota ke kota yang lain. Saudara, saya tidak membayangkan hati seorang ibu itu seperti apa ketika harus bopong-bopong anaknya yang masih bayi itu kemana-mana. Saudara tahu gak gampang bawa anak bayi. Kalau bisa punya anak bayi tinggal di rumah aja, repot saudara ya. Tapi ini yang dialami oleh Maria. Tidak cukup sampai di situ saudara. Apa yang dialami oleh Maria? Sebagai seorang ibu saudara, dia melihat anaknya yang dikasihinya harus menderita, dicaci, disiksa, dipukul, bahkan harus mati di atas kayu salib. Dan matanya sendiri yang melihat hal itu. Saudara, Simeon berkata bahwa ini seperti pedang yang menusuk ke dalam hati. Tidak ada yang menginginkan kebahagiaan yang seperti ini, bukan? Tetapi Maria, saudara, dia berkata, aku bergembira karena Tuhan. Aku memuliakan Allah, saudara. Dan dia bilang, sesungguhnya segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Saudara, dia melihat bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan adalah perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, saudara. Maria bilang, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Yang Maha Kuasa menyelamatkan aku. Yang Maha Kuasa itu sudah melakukan perbuatan yang besar. Kepada siapa? Kepada dia, bukan pada orang lain. Ini pengalamannya secara pribadi. Dan dia tahu dia memerlukan juru selamat itu. Dan perbuatan-perbuatan besar yang dia terima itu luar biasa. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali melihat, oh Tuhan melakukan perbuatan besar dalam hidup tetangga saya. Oh, di gereja ada seorang ibu yang memberi kesaksian, dia sembuh, dapat mujizat. Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya.
Saudara, kita lupa bahwa keselamatan yang kita terima itu perbuatan besar Tuhan. Kita lupa, saudara, kita dicintai sama Tuhan, itu perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Dan tidak sampai di situ, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan itu, rahmatnya yang besar itu, Tuhan berikan turun-temurun. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan tidak pernah mati hidup. Enggak pernah, saudara. Tuhan juga signalnya enggak pernah lemot gitu. Selalu rahmatnya turun-temurun, senantiasa, kasih setianya tidak berkesudahan, seperti pujian tadi bilang lamanya, saudara. Itu Tuhan. Rahmatnya itu turun-temurun. Itulah sebabnya Maria berkata, apapun yang terjadi, jiwaku akan memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah. Kenapa? Dia menyelamatkan, perbuatannya besar, rahmatnya yang besar dalam kehidupannya. Dan Maria berkata, ia memperlihatkan kuasanya. Tuhan itu bukan mau pamer kuasa, saudara. Tuhan gak perlu pamer ya. Memang dia maha kuasa. Kuasa-kuasa yang lain bisa pamer kuasa, saudara ya. Wah, pamer bisa potong tangan ya. Kuasa-kuasa di dunia ini bisa pamer kekuasaan, bisa duduk di atas takhta jabatan yang tinggi dan bisa memamerkan kekuasaannya. Tapi Tuhan gak usah, gak perlu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara-saudara. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudara-saudara, ingat peristiwa di Babel. Tuhan mengacaukan orang-orang yang sombong dan congkak. Saudara-saudara, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara-saudara, ini kutipan dari perjanjian lama yang diambil oleh Maria. Saudara-saudara, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa, gak bawa apa-apa. Itu Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa meninggikan, dia juga yang berkuasa untuk menurunkan. Tuhan berkuasa mencerai-beraikan orang-orang yang congkak. Dan ia melimpahkan, sudah perhatikan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan ia menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Saudara-saudara, adakah hati kita hari ini bergembira karena Tuhan? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu di ruang isolasi yang seperti apa, di ruang karantina seperti apa engkau saat ini. Saya tidak tahu mungkin pergumulan yang kau hadapi. Tetapi toh, saudara, ingatlah apa alasan Maria bergembira dan memuliakan Tuhan. Dia bergembira dan memuliakan Tuhan dengan satu alasan. Sebab Allah telah menyelamatkan dia. Di momen Advent ini, saudara, kita kembali ingat, hati kita kembali dipersiapkan bahwa Kristus penyelamat itu menyelamatkan kita. Adakah hati yang bergembira? Adakah hati yang memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Perbuatan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Rahmat Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dan kuasa Tuhan nyata bagi kami tiap-tiap hari. Bagi kami, Tuhan, gerejamu. Bagi kami setiap keluarga. Bagi kami setiap pribadi anak-anakmu. Tuhan, kuasamu bekerja. Tuhan tidak sedang tinggal diam di saat-saat yang penuh dengan penderitaan. Penuh dengan ketidakpastian. Di tengah-tengah pandemi yang kami alami saat-saat ini ya Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, Juru Selamat kami. Dan biar kembali kami menemukan kegembiraan di dalam Tuhan. Sehingga mulut kami
memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati setiap kami hari ini yang datang beribadah. Biarlah momen Advent ini mengingatkan kami kembali bahwa ada pengharapan di dalam juru selamat kami yang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukuran berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Amin.